Makanya sekali lagi saya tekankan bahwa sebetulnya sekarang data menunjukkan bahwa bukan dolarnya yang meningkat atau bukan dolarnya yang menguat, tetapi justru rupiahnya yang melemah. Rupiahnya yang melemah. Ya kalau begitu kenapa tidak rupiahnya saja yang diperkuat atau dicetaknya banyak, Pak? Halo, selamat datang kembali di Education Podcast, podcast yang selalu berusaha kasih kalian wawasan baru dengan bahasa yang santai tapi tetap berbobot. Saya Ainun Rahmanur, dan seperti biasa saya akan temani kalian ngobrolin isu yang lagi hangat dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba deh cek dompet digital atau catatan belanja kalian bulan ini. Ada yang berubah tidak? Karena kenapa? Karena hari ini $1 Amerika itu setara dengan Rp18.080. Bukan salah ketik, bukan simulasi, ini angka real yang lagi kejadian di depan mata kita, teman-teman. Buat sebagian orang mungkin ini cuma angka di running text berita, tapi buat pengusaha kecil yang bahan bakunya impor, ini artinya biaya produksi yang tiba-tiba membengkak. Dan buat mahasiswa yang lagi ngerit uang jajan, ini artinya harga barang kebutuhan yang makin susah untuk dijangkau. Nah, di episode kali ini kita bakal bedah tuntas topik yang temanya dampak penguatan dolar terhadap perekonomian Indonesia. Mulai dari kenapa dolar ini bisa terus naik, gimana efeknya ke kehidupan sehari-hari kita, sampai langkah apa sih yang bisa kita ambil. Semua bakal dijelasin dan kita bahas bersama, jadi simak sampai habis karena ini bukan cuma soal ekonomi negara, ini soal dompet kalian juga. Dan buat bantu kita beda topik ini, saya sudah kedatangan tamu spesial hari ini. Beliau adalah Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Bapak Hasan Basri, SEMSI, yang selaku konsennya itu ke isu-isu ekonomi serta keuangan terkini. Selamat datang, Pak. Ya, selamat. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu untuk sebelum kita pada akhirnya ngebahas ini lebih dalam. Dari adanya masalah kenaikan dolar ini, Pak, apakah Bapak sendiri ngerasain dampak dari kenaikan dolar ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari, mungkin entah pengeluaran bulanan atau pembelian apa seperti itu? Ya, baik. Nah, sebetulnya kita langsung saja ya. Iya. Nah, kita biar waktunya lebih efektif. Iya. Nah, sebetulnya sebelum membahas terkait dengan ini, termasuk tadi topik yang diangkat tentang kenaikan dolar, ini perlu lebih ilmiah lagi kita membahasnya, karena sepintas identik dengan kenaikan dolar dengan pelemahan rupiah. Iya, Pak. Kan seperti itu. Iya, Pak. Karena setiap $1 itu sekian rupiah. Kan seperti itu. Iya, Ini, Pak. memang sepintas bahwa itu identik, tapi sebetulnya tidak sama, jauh berbeda. Makanya secara ilmiah mari kita kaji. Jadi kalau kita membahas tentang kenaikan dolar atau penguatan dolar, kan kurang lebih seperti itu, ya. Nah itu lagi-lagi saya ini kembali, itu sama sekali tidak identik dengan pelemahan Rupiah. Okay. Ya. Kalau secara ilmiah. Nah mari kita bahas. Nah, pertama, ketika kita membahas tentang kenaikan atau penguatan dolar, itu sama halnya bahwa kita akan mengkaji lebih jauh tentang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dolar itu naik atau menguat. Menguatnya ini tentu kecenderungannya terhadap seluruh mata uang global. Internasional. Iya. Nah, sekarang mari kita lihat sebetulnya faktanya seperti apa. Apakah memang dolarnya menguat secara global termasuk seluruh mata uang? Nah, itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat, salah satunya bisa kita lihat dari GISDOR BI. Nah, itu ada saya copy ini GISDOR BI pada 8 Juli 2026, ya. Itu sebesar 18.005 rupiah per dolar Amerika Serikat, ya. Nah, sementara pada 18 Desember 2025
BI mencatat itu 16. 16.710 per dolar Amerika Serikat. Nah, secara kasar ini berarti bahwa eh, dolar meningkat atau mungkin rupiah melemah sekitar kurang lebih 7,7% terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kita bahasnya apa namanya pelemahan pelemahan rupiah. Karena kenapa? Karena kenapa? Bisa kita lihat bukti bahwa sebetulnya rupiah yang melemah. Karena kalau dolar yang menguat berarti artinya apa? Nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang lain itu cenderung stabil. Iya. Tapi kan saya coba mengambil sampel di datanya dari satu data Kemendak ya, satu data Kemendak ya di situs resminya Kementerian Perdagangan Indonesia. Nah, itu bisa kita lihat mulai dari USD, eh, dolar Singapura, kemudian dan beberapa termasuk dolar Eropa. Itu semuanya memperlihatkan bahwa rupiah betul-betul melemah ya. Oh Nah, iya. di situ perbedaan mendasarnya. Kenapa misalkan tidak identik dengan penguatan dolar dengan pelemahan rupiah meskipun sebetulnya hubungan timbal baliknya pasti seperti itu, ya pasti seperti itu. Tetapi ketika kita membahasnya atau temanya atau frame-nya adalah penguatan dolar, tentu bahwa kita akan membahas secara global bahwa kenapa bisa dolar menguat dan tentunya fakta nanti data-data akan menunjukkan bahwa dolar menguat ke semua mata uang secara Iya. global. Nah, sekarang sementara data seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata memang rupiahnya yang melemah karena melihat dari nilai nilai valuta asing yang lain seperti itu. Rupiah terhadap dolar Singapura, rupiah terhadap yang lainnya seperti itu. Misalkan saja misalkan SAR ya, Saudi Arabia Rial Iya. dan yang lainnya, mata uang yang lainnya seperti itu. Nah, makanya eh, bisa kita simpulkan bahwa memang yang paling eh, tepat sebetulnya topiknya adalah pelemahan Pelemahan rupiah. pelemahan rupiah atau melemahnya rupiah. Kemudian kalau seperti di topik yang tadi yang disampaikan Iya. bahwa seperti apa dampaknya terhadap Masyarakat, masyarakat, kehidupan kemudian sehari-hari. iya, termasuk mahasiswa, Iya. iya. Nah, makanya itu sebetulnya. Jadi itu kenapa saya penting untuk sampaikan. Nah, seperti itu mungkin untuk sementara. Oh Silahkan iya, jika baik. ada yang ingin di dalam. Mengenai adanya kenaikan nilai dolar dolar yang ada, itu Pak, kalau boleh tahu apa sih penyebabnya gitu? Apa penyebab dari dolar pada akhirnya menaikkan nilainya, sedangkan di sisi lain kita yang di Indonesia gitu ya dengan mata uang rupiah yang pada akhirnya ikut dikaitkan begitu Pak. Bahkan kita sampai kena dampaknya juga. Jadi, Hmm. oke, baik. Jadi saya kembali ya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kita membahas tentang apa apa penyebabnya dolar naik, Mm-mm. nah itu yang penting data-datanya tentu harus kita kumpulkan lebih jauh, tentu secara global. Karena kalau kita membahas tentang dolar naik, tentu harus ada bukti bahwa memang dolar kita harus punya data bahwa dolar itu meningkat nilai tukarnya terhadap seluruh mata uang Iya. secara global naik. Nah, sekarang makanya sekali lagi saya tekankan bahwa sebetulnya sekarang data menunjukkan bahwa bukan dolarnya yang meningkat atau bukan dolarnya yang menguat, ya. Mm-mm. Tetapi justru rupiahnya yang melemah. Rupiah melemah, ya, rupiah melemah seiring dengan data-data yang saya sampaikan tadi dari satu data Kemendak, Kementerian Perdagangan, ya. Kalau kalau seperti itu Pak, ternyata bukan perihal masalah dolarnya yang naik, tapi just Rupiahnya yang rupiahnya yang melemah. rupiahnya yang Nah, melemah. mungkin di pemikiran masyarakat ya, pasti bakal mikirnya, ya kalau begitu kenapa tidak rupiahnya saja yang diperkuat? Atau mungkin mulai dari segi nilainya, angkanya yang dinaikkan atau dicetaknya banyak Pak. Nah, Nah, itu dia sebetulnya. Karena sebetulnya yang mendasari terkait dengan kenapa bisa melemah, artinya seperti ini. Artinya seperti ini.
ya. Eh, harga harga rupiah itu ketika ingin membeli misalkan 20.000 rupiah, ketika ingin membeli 20.000 rupiah dalam kacamata global, Mm-mm. itu ketika orang Amerika mau beli 20.000 rupiah, dia cukup dengan satu Satu dolar lebih dolar. sedikit, Iya. iya kan? Mm-mm. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika misalkan orang Indonesia mau Ingin beli satu menukarkan dolar, dolar itu harus menghabiskan banyak. misalkan kurang lebih 18.000 seperti itu. Nah, artinya, jadi saya batasi, saya disclaimer Iya. bahwa memang yang akan kita bahas ini adalah pelemahan rupiah. Kenapa Mm-mm. bisa? Nah, tadi disampaikan, kenapa tidak cetak saja? Nah, Iya. hukum ekonomi yang berlaku di sini, hukum ekonomi yang berlaku di sini itu adalah hukum permintaan, Mm. ya, hukum permintaan atau law of demand. Nah, pertama kali diperkenalkan, memang yang memperkenalkan itu adalah Adam Smith, David Ricardo. Namun yang pertama menyusun secara sistematis termasuk membuat kurvanya itu adalah Alfred Marshall. Nah, itu eh, itu termuat dalam bukunya Principle of Economic, terbit 1890 pertama kali. Namun sampai saat ini banyak terjemahan-terjemahannya. Jadi paling memungkinkan untuk kita menjelaskan dalam memahaminya seperti apa sih sebetulnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga rupiah ini melemah. Jadi contoh misalkan ketika banyak yang membutuhkan rupiah, berarti kan banyak yang meminta, banyak yang ingin beli rupiah. Tentu kecenderungannya adalah akan meningkat harganya. Contoh misalkan pada saat misalkan menjelang hari raya di pasar, harga kebutuhan pokok itu pasti meningkat harganya. Iya. Kenapa bisa? Karena Banyak yang membutuhkan. banyak yang meminta. Nah, hal sama dengan rupiah. Begitupun sebaliknya. Ketika misalkan tomat tomat panen, kemudian banyak melimpah di pasar. Tidak ada yang mau beli, tidak ada pembelinya. Kira-kira harganya mahal atau murah? Murah. Nah, tentu murah. Nah, seperti itulah hubungan eh, permintaan harga terhadap permintaan. Nah, begitupun dengan rupiah. Begitupun dengan rupiah. Ketika rupiah banyak yang menjual rupiah, tentu akan dilatar belakangi, mungkin nanti akan kalau waktunya sempat nanti kita akan bahas. Ketika banyak yang menjual rupiahnya, kemudian menukarkan dengan mata uang lain, Yeah. maka berarti stok rupiah melimpah. Nah, hal sama tadi, kenapa sebetulnya justru semakin mencetak rupiah, maka Menurunkan harganya tentu nilai atau harga rupiah terhadap mata uang asing tentu akan menurun. Jadi rupiah akan melemah. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, itu sangat banyak faktor ya, secara makro banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa rupiah bisa permintaannya menurun. Yeah. Salah satunya adalah ketika iklim investasi misalkan di Indonesia, iklim investasi di Indonesia itu dalam keadaan tidak baik, mulai dari trust atau kepercayaan terhadap bisnis yang ada di Indonesia, bisa karena misalkan jaminan atas regulasi yang ada atau mungkin tidak berpihak terhadap investor, maka Yeah. tentu mereka Tidak akan mengambil resiko lah. tentu mereka tidak akan menanamkan investasinya. Nah, ketika mereka menanamkan investasinya di sini, tentu mereka akan membeli rupiah, kan seperti itu. Nah, itulah sebetulnya, termasuk sebetulnya suku bunga. Kenapa salah satu instrumen yang langsung digunakan untuk merespon dengan melemahnya rupiah adalah dengan meningkatkannya BI rate. Karena BI rate ini adalah suku bunga acuan, meningkatkan suku bunga. Itu adalah upaya yang dilakukan Itu oleh BI. salah satu instrumen yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. seperti itu. Dengan Pengaruhnya meningkatkan suku bunga. Kenapa? Ketika mereka meningkatkan suku bunga,
Maka salah satu secara sederhana bisa kita analisa adalah ketika investor mendepositokan apa namanya mendepositokan tabungannya ke Mm-mm. Indonesia, itu salah satu faktor yang bisa membuat rupiah eh, menguat. Menguat. Karena dengan permintaan rupiah yang tinggi, kan seperti itu. Tetapi ketika misalkan suatu dan lain hal kehilangan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia, kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum, ketidakpercayaan terhadap misalkan tatanan atau tata kelola pemerintahan di Indonesia, tentu orang akan rame-rame. Rupiahnya itu akan dikonversi menjadi dolar, rupiahnya dijual. Iya, karena lebih mendapatkan nilai yang lebih tinggi Ah, dibanding nilai rupiahnya. iya, seperti itu. Nah, makanya tentu rupiah akan tertekan. Nah, itu sebetulnya yang menjadi tantangan berat sebetulnya terhadap kita di Indonesia. Ah, makanya makanya sebetulnya Hmm. satu yang memang harus diperkuat adalah bagaimana menanamkan. Jadi bukan hanya di aspek pemerintahannya saja, termasuk kita masyarakat kecil, Iya, bagaimana menanamkan kepercayaan, ya, bagaimana menanamkan kepercayaan terhadap para investor, termasuk misalkan khususnya kita di Majene misalkan, meskipun sebetulnya belum terlihat iya. industri dan apa ya Mm-mm. secara signifikan di Majene, tapi paling tidak bagaimana misalkan contoh kecil saja, tidak terdapat tawuran, tidak Iya. terdapat pokoknya hal-hal yang bisa mengganggu iklim investasi, mungkin kurang lebih seperti itu. Yang bisa mengait investor itu untuk kayak melakukan kerjasama ya gitu ya Pak. Eh, Berarti ini ada sangkutannya atau kaitannya dengan efek domino yang terjadi Pak. Iya, tentu tentu Yang jadi dimana ada dimana itu semakin dibutuhkan, maka itu akan kemungkinan besar akan menaikkan harganya gitu untuk mengimbangi. Tapi ketika itu dikurangi maka tidak bisa yang kayak dalam artian rupiah ini harus yang dinaikkan harganya ketika emang tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira Pak, bagaimana dampak penguatan? Saya ganti lagi ya, mungkin karena kita fokusnya bukan pelemahan dolar, rupiah ya. ya. Jadi kita fokusnya ke pelemahan rupiah. Jadi bagaimana dampak pelemahan rupiah ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mahasiswa, apalagi pelaku UMKM dalam kehidupan sehari-harinya, Pak? Ya, itu bisa kita deteksi lagi Hmm. sebetulnya dengan melemahnya rupiah. Itu banyak 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 faktor sebetulnya. Tidak serta-merta misalkan harga barang naik. Itu harga kebutuhan, Iya, barang kebutuhan itu naik. Itu harus kita identifikasi. Apakah kebutuhan-kebutuhan kita itu adalah barang-barang impor? nah, Nah, nah itu. Kalau kita mampu mandiri secara ekonomi, semuanya mampu mampu kita ciptakan, semuanya disuplai dalam negeri, ya. Kita ambil salah satu contoh, embargo, ya, ini sanksi ekonomi terhadap salah satu negara. Mungkin saya ambil satu contoh, lagi-lagi aspek ekonominya yang kita bahas ya. Saya tidak masuk ke aspek manapun selain ekonominya. Yang diembargo itu adalah Iran. Iran. Ya, sekian puluh tahun di embargo, tetapi apakah mereka terpuruk? Bisa kita lihat, ya. Yang paling bukti yang paling eh, bukti yang paling nyata dengan terjadinya perang kemarin, Ya, perang ya. antara Iran dengan Amerika. Ya, perang. Bisa kita lihat, justru kekuatan kekuatan militernya justru Hmm. memperlihatkan bahwa embargo ekonomi terhadap terhadap Iran itu tidak ada apa-apanya. Coba cek berapa berapa nilai tukar dolar terhadap mata uangnya Iran. Embargo. Iya, akibat embargo. Mm-mm. Jadi satu satu dolar itu, kalau ini mohon maaf saya tidak punya datanya, Iya. tetapi Mm-mm. saya sempat ingin mencari, termasuk membeli, tertarik untuk membeli. Iya.
mata uangnya Iran pada saat kurang lebih mungkin sekitar 1 juta dengan mata realnya Iran ya. 1 juta itu untuk 1 dolar. Kurang lebih seperti itu. Entah 1 juta atau kurang dari 1 juta, yang jelas di kisaran itu saat itu. Satu embargonya. Enggak, pada saat embargo itu adalah salah satu sanksi. Oh, sanksi. Sanksi ekonomi. Jadi aset-asetnya dibekukan, kemudian dengan kebijakan petrodolar, misalkan petrodolar itu maksudnya dagang minyak bumi itu harus menggunakan dolar, misalkan dengan Iya. kebijakan petrodolar itu sangat menekan sebetulnya. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa dengan pelemahan mata uangnya mereka ketika dibandingkan dengan dolar itu jauh lebih signifikan, sangat signifikan pelemahannya. Nah, tetapi secara dampak ekonomi di domestiknya mereka itu tidak terlihat, tidak Tidak terdapat terganggu. kelaparan, tidak Iya. terdapat apa dan lain sebagainya, meskipun nah, hal sama tadi yang saya sampaikan itu betul akan pengaruh terhadap harga kebutuhan, harga barang-barang kebutuhan kita, komoditas dan lain sebagainya, jika komposisinya itu dari barang-barang impor. Nah, tetapi apabila hasil dari Komposisinya dari kita sendiri. kreativitas ekonomi mandirinya Mm-mm. kita dalam negeri, itu adalah produksi-produksi dalam negeri, itu tidak ada masalah menurut saya, secara sederhana ya kan begitu. Nah, tetapi misalkan contoh saja, coba cek datanya di Kementerian Perdagangan. Iya. Kedelai berapa persen diimpor? Itu untuk membuat tempe tahu. Tempe. Iya. Itu bahan dasarnya, tidak tergantikan itu kedelai. Itu 80% impor. 80%. 80% impor. Oh, banyak banget. Iya. Nah, itu sebetulnya yang membuat sehingga harga barang meningkat, karena memang kita kebutuhannya itu komposisinya itu dominan dari barang-barang impor seperti itu. Nah, ini tentu erat kaitannya, Mm-mm. imbasnya terhadap inflasi. Inflasi tentu terdorong ya. Ini saya data dari BI, itu Iya. inflasi Juni 2026 itu tercatat 3,34%. 3,34. Ya. Itu naik dari Mei yang tadinya 3,08. Dan upaya dalam artian BI dalam menangani hal tersebut, sebenarnya upaya apa saja Pak? Kayak dalam artian untuk menangani adanya inflasi yang terjadi di Indonesia gitu ya. Baik itu impor mengekspor dan sebagainya. Sampainya kan itu mengganggu kembali lagi bahwa itu menandakan bahwa rupiah kita melemah, sangat melemah. Dan yang tadi apakah BI melakukan upaya tertentu gitu Pak? Ya, salah satu Hmm? memang ya. Jadi di sini sebetulnya di sini sebetulnya sebuah kondisi dilema terhadap BI. Di satu sisi menaikkan BI rate untuk bagaimana eh, apa namanya bagaimana mengundang atau merangsang para investor itu memasukkan dananya ke Indonesia, salah satunya adalah Investor. menaikkan BI rate ya. Mm-mm. Nah, tetapi di aspek lain itu karena BI rate merupakan suku bunga acuan, tentu suku bunga pinjaman dan lain Iya. sebagainya akan meningkat. Nah, itu kedua-duanya, melemahnya rupiah dengan meningkatnya suku bunga ya, itu sama-sama memiliki imbas terhadap inflasi. Tetapi lagi-lagi, nah itulah sebetulnya dengan menaikkan BI rate tentu harus di angka yang terkendali, di angka yang terkendali. Nah, itu saya melihat bahwa seperti itu. Jadi eh, Berarti bukan hanya dari segi upaya BI itu sendiri untuk mencari solusi gitu ya, itu juga tergantung dari masyarakat dalam hal ini, mulai dari yang tadi kita bahas masalah penggunaan barang impor dan sebagainya gitu kan, itu kan berefek sebenarnya ke bagaimana caranya pada akhirnya kita merasakan ini terlalu mahal, seperti halnya dengan tempe tadi gitu ya, bahwa memang di Indonesia memang mendominasinya mereka konsumsinya tempe.
dan yang dirasakan ya kenapa tempe ini semakin mahal dan sebagainya. Tapi izin Pak, kalau dari sudut pandang akuntansi dan ekonomi syariah, mengenai tantangan atau resiko, apa yang paling besar dihadapi pelaku usaha di tengah gejolak ya mungkin rupiah semakin melemah saat ini? Nah, sebetulnya secara sederhana ya dan Iya, mudah dicerna ya. Ya. Upaya-upaya sebetulnya mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Ya, itu satu. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana kalau di Indonesia tidak tersedia? Misalkan handphone. ya, Nah, handphone, handphone sementara kita membutuhkan handphone. Jadi teknologi. kita membutuhkan sebuah. Nah, itu tentu adalah apa namanya? Upaya-upaya yang harus kita lakukan paling tidak ketika tidak bisa menghilangkan ketergantungan secara keseluruhan terhadap barang-barang impor, minimal bisa kita minimalisir untuk beberapa hal yang memang memiliki barang substitusi atau barang pengganti ya istilahnya, kalau dalam ekonomi kan substitusi. Nah, marilah kita gunakan barang-barang dalam negeri seperti itu. Berarti cinta Ya, produk produk iya, dalam produk negeri dalam ya? negeri. Iya. Contoh misalkan yang paling sederhana sebetulnya di industri tekstil. Karena Hmm, di Indonesia sebetulnya sudah banyak memproduksi misalkan pakaian, ya, baju, celana dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin bagaimana menggunakan barang-barang dalam negeri seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana bagaimana upaya-upaya di masyarakat sebetulnya mampu untuk melihat peluang ketika misalkan kita hmm. mengimpor kedelai, ya. Kira-kira apa upaya untuk supaya, karena misalkan kedelai ya kandungan proteinnya, tempe, tahu itu sangat bagus misalkan. Nah, kenapa misalkan kita tidak menanam itu? Apakah memang saat ini bergeser sebuah cara pandang bahwa petani itu hina dibanding misalkan pegawai? Berarti mindsetnya yang sebenarnya Iya. agak Jadi nah makanya saya bilang ini sangat sangat kompleks sebetulnya, ya. Eh, karena ketika bicara tentang melemahnya rupiah, ya, melemahnya rupiah memiliki efek domino panjang. Begitupun iya. hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Nah, nah itu betul-betul komprehensif, kompleks. Terus terkait dengan yang tadi tentang pertanyaannya tentang ekonomi syariah, ya mari kita cek sama-sama. Ya, ketika misalkan ingin menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan tuntutan Islam, ya, Iya. ya, yang sangat fundamental, ya, yang sangat fundamental, ya tentu prinsip prinsip-prinsip kan banyak, misalkan eh, tentang maslahah dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin masuk ke satu hal, Hmm. mudah-mudahan bisa menjadi topik baru sebuah Iya. perbincangan, adalah kenapa kita tidak menggunakan alat tukar yang memang diridhoi atau alat tukar yang Apa itu, memang Pak? menjadi tuntutan dalam agama kita. Iya. Iya. Apa itu, Pak? Nah, mungkin ada sesi yang khusus untuk Oh iya iya. membahas tentang itu. Ya, Menjadi solusi ya. iya. Kenapa? Kenapa saya sedikit agak melenceng dari ini Iya. tapi erat kaitannya. Dalam alat tukar, ini saya masuk ke alat tukar. Dalam alat tukar itu kan ada dua nilai di sana. Pertama nilai nominal. Nilai Mhm. nominal nilai yang tertulis, ya. Kemudian yang satunya adalah nilai intrinsik. Internship tuh Nilai intrinsik. Contoh iya. misalkan, uang 100.000, uang kertas 100.000, itu saya bagi dua. Saya gunting, saya Hmm? bagi dua, saya pisah. Satunya kira-kira lakunya berapa? 50. Potongan satunya. Kalau saya 50. laku 50, ada yang mau beli 50. Tidak, karena kan sudah Iya. Nah, dirobek, Pak. kira-kira berapa nilainya orang mampu beli? Ini kan robek, saya Ah pisah. iya. Kira-kira berapa nilainya? Tidak bernilai, Pak. Tidak tidak bernilai. Tidak bernilai. Meskipun itu 100 rupiah. Nah, artinya apa? 100 rupiah pun dengan 100.000 itu menganga nilai intrinsiknya. Nilai itu tadi yang dikatakan tidak bernilai, itulah nilai intrinsiknya. Yang tidak bernilai. Iya.
Itu nilai intrinsiknya. Berarti hanya punya nilai nominal. Nah, kalau nilai nominal Berarti intinya hanya punya nilai nominal. Jadi sebetulnya itu salah satu yang sangat tidak disarankan dalam dunia dalam ekonomi Islam sebetulnya. kenapa demikian, Pak? Coba saya ambil salah satu. Kalau kita menggunakan alat tukar misalkan emas, Iya. jadi 1 gram emas berapa? Kemudian nilai tertulis di situ sesuai dengan nilai jualnya emas. Nilai jual. Iya. Nah, terus jadi kita jadikan uang kepingan ini. Kemudian saya bagi 2 kepingan emas ini. Saya bawa, bisa tidak dijual ini? Bisa. Nilai nominalnya dengan nilai intrinsiknya kira-kira jauh tidak? Jauh. Tidak akan. Karena tetap memiliki nilai Tapi karena dia dia tetap emas. ada nilai. Iya, tetapi tidak akan jauh seperti yang uang kertas Uang tadi. kertas. Iya, uang kertas uang 100 tadi. Nah, itulah sebetulnya kenapa ya ini jauh ke politik ekonomi dunia. Itulah kenapa sebetulnya sangat tidak diinginkan oleh kaum kapitalis ketika misalkan kita menggunakan alat tukar yang sesuai dengan tuntutan agama. Karena tuntutan kaum kapitalis mengendalikannya lewat money ya, lewat uang. Banyak hal. Salah satu instrumennya itu. Panjang pembahasannya terkait dengan itu. Mungkin kita bisa kupas lebih dalam ya, Pak, Iya. di sesi tertentu. Jadi seperti itu sebetulnya. Berarti jatuhnya seperti penggunaan emas, tapi yang saya ketahui juga, Pak, dari adanya fenomena ini, entahkah itu rupiah melemah dan diiming-imingkan bahwa dolar itu mengalami kenaikan, maka kebanyakan investor itu pada akhirnya menarik investnya dan dialihkan ke dolar. Ada pun beberapa yang sampai akhirnya beralih ke emas. Iya. Karena yang menjadi tolak ukur di internasional sekarang atau di global itu ya dolar sebagai nilai mata uang yang diketahui oleh semua negara, dan di sisi lain emas yang tetap yang kita ketahui masih ada nilainya dan tetap ada nilainya. Cenderung dari tahun ke tahun itu signifikan. Iya, kenaikannya. Nah, makanya semakin orang misalkan membeli dolar dengan rupiah, itu artinya dia menjual rupiah, ya, sekaligus membeli dolar kan? Iya. Kan ini kan mata uang dengan mata uang. Nah, kita kembali ke hukum permintaan tadi. Artinya apa? Berarti maka permintaan terhadap dolar semakin meningkat. Artinya apa? Berarti Permintaan dolar semakin kecenderungan harganya semakin pasti meningkat. akan meningkat. Sebaliknya rupiah semakin banyak tersebar. Karena kenapa? Orang semua menjual rupiahnya. Kemana rupiah itu? Pasti akan berada di pasaran. Tidak mungkinlah misalkan BI akan mencetak uang rupiah kembali, karena maka akan semakin melimpah. Sedangkan permintaan tidak begitu banyak. Nah, permintaan justru menurun. Nah, itulah yang membuat dalam teori hukum permintaan tadi itu harga akan cenderung melemah, harga terhadap rupiah ya menurun. Jadi seperti itu. Ya mungkin jadi karena pertanyaan terakhir juga lebih mengarah bagaimana solusi yang konkret untuk bisa kita ambil sebagai masyarakat dan pelaku usaha dalam menangani pelemahan rupiah yang terjadi sekarang. Dan itu sudah dijelaskan juga beberapa ya tadi mengenai penggunaan barang atau peminjaman dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan, Pak, atau apa ya kira-kira yang belum sempat saya singgung ya. Nah, satu mungkin yang lebih yang fundamental ya. Meskipun tadi sudah saya sampaikan juga, satu yang fundamental sebetulnya. Apa itu, Pak? Bahwa bagaimana menanamkan kepercayaan, trust. Iya, menanamkan kepercayaan, memelihara kepercayaan itu. Ketika kepercayaan itu sudah ada, mari kita pelihara sama-sama. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah mari kita berikan jaminan. Ya, mari kita berikan jaminan kepada siapa saja, termasuk investor luar. Ya, di Indonesia memiliki kepastian hukum. Iya. Kepastian informasi. Jadi dalam artian hukum tidak bisa diatur seperti itu.
Berarti ada bahwa baiknya hukum ada kebijakan tertentu yang menspesifikkan masalah ini dalam hal ya trust ya. ya kalau terasi tidak butuh sebetulnya kebijakan, karena itu adalah Hmm, penilaian terhadap perilaku, kebijakan terhadap apa penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau keputusan pemerintah itu sendiri. Kemudian upaya-upaya pelemahan terhadap misalkan penegakan hukum, upaya-upaya untuk misalkan eh, membuat standar-standar yang tidak jelas, ya. standar Misalkan ya. standar ganda, ya. Standar apa Pak? Standar ganda, Ganda. iya. Standar ganda. Standar ganda itu seperti ini. Ketika rakyat kecil ya Ya. suruh berhemat. Ah, iya. Ketika ah, kelas atas itu ya. Jadi itu sebetulnya standar ganda. Jadi tentu akan akan menguras ya, akan apa namanya membuat kepercayaan itu merosot atau terjun bebas. Sehingga seperti itu, ya dampaknya tentu lebih jauh. Apapun instrumen-instrumen yang dilakukan meningkatkan suku bunga itu Iya. tidak, saya menganggap bahwa itu tidak akan berpengaruh terhadap apa namanya secara signifikan. Dan tidak ada jangkauan waktu yang bisa meyakinkan bahwa ini akan mengalami perubahan. Iya, ini kembali lagi, apakah mereka masih bisa kepercayaannya kita ini kan? Iya, percaya kan? Iya, Karena kan kita sepenuhnya juga memberikan kepercayaan terhadap pemerintah, bagaimana caranya akhirnya perekonomian ini, ya kita tidak mengalami sedemikian rupa gitu ya, karena yang paling fundamental itu adalah trust, kepercayaan. kepercayaan. Oke, jadi teman-teman lengkap banget ya solusinya ya teman-teman ya, dan mulai dari level kebijakan sampai langkah personal yang bisa kita terapkan teman-teman mulai hari ini juga. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya minta closing statement dari Bapak. Ada yang ingin disampaikan mungkin buat ke teman-teman atau penonton kita pada hari ini? Eh, saya cuma ingin mengajak kepada teman-teman semua, sebagaimana tadi yang disampaikan, yang bisa menjadi solusi adalah eh, mari memperkuat ekonomi kita secara mandiri. Ya, bagaimana bagaimana kita melengkapi kebutuhan itu betul-betul dari komoditas-komoditas yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian apabila ada hal-hal yang menjadi bisa uh, apa memiliki peluang untuk itu, kenapa tidak kita Kita ambil. raih? Ya, contoh misalkan contoh kecil yang saya tadi itu adalah tentang kedelai. Itu kan Iya, sangat disayangkan kalau kedelai itu 80% impor. Padahal banyak banget. khusus misalkan di kabupaten kita, di Kabupaten Polewali Mandar, yang mungkin tanahnya mungkin untuk majene ini tidak terlalu ini, Mm-mm. ya. Atau kenapa tidak memanfaatkan lahan misalkan di apa namanya di sisi rumah kita, di samping rumah kita, di belakang rumah, depan rumah, ketika ada pekarangan, kenapa tidak memanfaatkan hal itu? Kemudian berikutnya adalah jangan memiliki mindset bahwa petani lebih rendah daripada pegawai, petani lebih rendah daripada yang lainnya seperti itu. Tapi coba cek ya, coba cek bagaimana petani di Cina, bagaimana petani di Thailand, ya. Bahkan kebanyakan pun mahasiswa yang dengan statusnya sebagai lulusan pertanian, mereka lebih memilih untuk tidak terjun langsung sebagai petaninya, tapi justru ingin yang lebih di atas gitu. Nah, Jadi ini yang saya sayangkan kalau hmm, misalkan lulusan pertanian justru malah menjadi ya. pegawai bank, Nah, itu Pak. ya. Ini lagi-lagi persoalan mindset. Karena petani jangan jangan hanya anggap bahwa petani itu tetap akan kena lumpur dan lain sebagainya. Kenapa petani tidak ya mengadopsi teknologi, Ya. ya, masuk ke ranah apa namanya petani modern. Makanya kembali lagi saya tantang, coba cek bagaimana petani di Cina, bagaimana petani di Thailand seperti itu, peternak, ya. Justru justru mereka lah yang bisa saya apa namanya bisa saya sampaikan bahwa mereka yang memiliki kuasa, ya, kuasa terhadap perekonomian di suatu tempat tersebut.
pusat ya, Iya, menjadi pusat. menjadi pusat. Karena dia yang menjadi pengendali. Iya. Bagaimana kalau misalkan toh ternyata satu-satunya atau penyuplai terbesar beras, penyuplai terbesar gandum misalkan, Mm-mm. ya tergantung apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakatnya. Mereka yang bisa menaikkan dengan semaunya dan lain sebagainya, tetapi bukan hal itu yang saya sarankan. Poinnya adalah bahwa bagaimana mereka begitu memiliki power dibanding misalkan profesi-profesi yang lainnya. Iya. Ya. Karena secara dari siklus yang ada pun bahwa petani itu justru menjadi pusat gitu loh, untuk sampainya perekonomian ini bagaimana nantinya dan ke depannya. Jadi terima kasih Pak ya. Dan jadi dari obrolan panjang kita hari ini ada satu hal yang saya rasa penting banget buat kita bawa pulang, bahwa sebenarnya bukan perihal dolar yang naik, tapi rupiah kita yang melemah. Dan ini memang nyata dan kita ngerasain dampaknya seperti apa. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Yang bisa kita kendalikan bukan nilai tukar dunia, tapi keputusan finansial kita sendiri. Bijak berbelanja, bijak berhutang, dan mulai melirik peluang di tengah tantangan yang ada. Nah, terima kasih Bapak Pak Hasan Basri sudah berbagi insight yang berharga bagi kita semua. Dan buat kalian yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak dan jangan lupa follow dan subscribe Education Podcast biar gak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang mau kalian bahas, tulis saja di dalam komentar, di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Education Podcast pamit undur diri. Saya Ainur Rahmanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.